Oke guys, jadi dalam video kali ini kita akan membedah paper yang ada kaitannya terkait perbandingan kinerja keuangan atau kinerja perusahaan. Paper yang akan kita bedah kali ini adalah paper dengan judul ini dia. Nah, ini judulnya. Oke. Nah, alamat artikel dari paper tersebut ini dia. Oke. Nah, paper ini terbit di jurnal Management of Environmental Quality. Itu terbit pada tahun 2004. Nah, kalau teman-teman cek nanti di Simago, itu dia masuk ke dalam kuartil 1. Publishernya itu Emerald ya, seperti itu. Oke, jadi ini merupakan paper yang pertama yang akan kita bahas. Jadi paper ini ada kaitannya perbandingan kinerja keuangan atau kinerja perusahaan. Nah, itu dia. Ini episode yang pertama. Nah, ini dia papernya. Nah, ini dia. Ya. Jadi saya coba bedah ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini dia. Jadi salah satu hipotesis yang diuji oleh Watson. Nah, jadi penulisnya itu ada Kevin Watson, ada Klingenberg, Tony, Polito, dan Tom G. Gurtz. Ada 4. Jadi di sini Watson et al. Itu dia. Jadi salah satu hipotesis yang diuji oleh Watson dan rekan-rekan adalah dia menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan. Nah, itu dia. Di antara perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasi strategi-strategi EMS dan yang belum. Nah, jadi teman-teman, si Watson dan rekan-rekan ini salah satu yang dia teliti itu membandingkan. Nah, membandingkan apa? Membandingkan kinerja keuangannya. Nah, itu dia. Jadi ini salah satu penelitian, salah satu yang diteliti membandingkan kinerja keuangan antara apa dengan apa? Antara perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan strategi EMS dan yang belum mengimplementasikan strategi EMS. Jadi ada 2 kelompok di sini. Kelompok perusahaan yang mengimplementasikan strategi-strategi EMS dan kelompok perusahaan yang belum mengimplementasikan strategi EMS. Nah, jadi dibandingkan kinerja keuangannya. Apakah perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan strategi EMS memiliki kinerja keuangan lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang belum mengimplementasikan strategi EMS? Nah, kita lanjut bedah. Nah, teman-teman, untuk indikator-indikator kinerja keuangan dalam artikel ini, dia itu meliputi price to earning ratio atau PER. Kemudian dia menggunakan indikator market to book ratio. Kemudian dia menggunakan indikator kinerja keuangan return on invested capital, ROIC. Kemudian dia menggunakan indikator kinerja keuangan ROA. Kemudian dia menggunakan indikator kinerja keuangan profit margin, operating margin, dan beta. Ada berapa dia menggunakan indikator kinerja keuangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya? Ya, ada 7. Lanjut. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, jadi si Watson dan rekan-rekan dia menggunakan uji statistik namanya uji Wilcoxon Sign Rank. Digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pada perusahaan yang mengimplementasikan EMS dan perusahaan yang tidak mengimplementasi EMS. Nah, itu dia. Jadi dia menggunakan uji Wilcoxon untuk membandingkan
kinerja keuangannya dari dua kelompok tadi. Yang mananya kelompoknya? Kelompok perusahaan yang mengimplementasikan EMS dan kelompok perusahaan yang belum atau tidak mengimplementasikan EMS. Oke, itu dia ya. Lanjut. Nah, ini dia. Ini sekilas info dari uji Wilcoxon Sign Rank. Jadi sebenarnya uji Wilcoxon Sign Rank ini itu merupakan uji non-parametrik, yang mana dia itu merupakan alternatif dari uji T berpasangan, parity test. Nah, ternyata kita dapat info ya, kalau kita lihat baca di sini ya, ini dia. Mungkin ya data si peneliti ini tidak memenuhi asumsi normalitas sehingga dia menggunakan uji alternatifnya non-parametrik. Tapi seandainya data si peneliti ini berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas, mungkin dia bakal menggunakan uji T berpasangan atau parity test. Tapi karena dia nggak memenuhi asumsi normalitas mungkin, atau populasinya tidak asumsi normalitas populasinya tidak berdistribusi normal, itu asumsi normalitasnya itu nggak terpenuhi atau nggak diketahui, makanya dia pakai non parametrik. Nah, kira-kira seperti itulah dia. Oke, nah kita bisa lihat hasilnya nih dia. Jadi di bagian ini kita sudah dapat hasilnya. Hasilnya adalah tabel 1 ini menampilkan hasil dari uji Wilcoxon Sign Rank. Gimana hasilnya? Nah, dari hasil ini ternyata terlihat bahwa hipotesis 0 atau null hipotesis itu tidak dapat ditolak untuk setiap indikator-indikator kinerja keuangan. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maksudnya hipotesis 0 itu nggak dapat ditolak, bahasa lainnya adalah, dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan antara perusahaan-perusahaan yang mengadopsi atau mengimplementasi EMS dan perusahaan-perusahaan yang tidak mengadopsi EMS. Nah, jadi ternyata hasil dari penelitian Watson dan rekan-rekan, ternyata dari hasil uji Wilcoxon, perbedaan kinerja keuangannya antara perusahaan yang mengimplementasi EMS dan perusahaan yang tidak mengimplementasi EMS itu ternyata hasilnya perbedaan kinerja keuangannya itu tidak terlalu signifikan. Seperti itu dia. Nah, informasi tambahan mengenai datanya. Nah, informasi mengenai data ini, informasi data keuangan tersebut ini itu bersumber dari Thomson Analytics Database dengan menggunakan data perusahaan dari tahun 2001 untuk kinerja keuangannya. Sementara data kinerja pasarnya dari tahun 2003. Nah, jumlah perusahaan yang diteliti sebanyak 10 pasangan perusahaan. Jadi mungkin yang saya tangkap 10 pasangan itu maksudnya 10 pasangan dari perusahaan yang mengimplementasikan EMS dan perusahaan yang tidak mengimplementasi EMS. Jadi dia berpasang-pasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pasangan inilah diuji menggunakan uji Wilcoxon seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.